Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Saya Agita Mahlika dan Anda menyaksikan One on One. Pada malam hari ini pemirsa kita kehadiran sosok yang begitu spesial, yang karyanya tentunya selalu bikin penasaran, bikin tegang juga, tapi tentunya bikin kagum para penontonnya. Karena tidak hanya laku di bioskop saja, tapi juga uniknya selalu karya-karyanya ini meninggalkan kesan mendalam kepada para penontonnya. Siapa yang tidak kenal sutradara Joko Anwar? Sudah 20 tahun lamanya berada di dunia perfilman dan kemudian menuai banyak prestasi. Langsung saja selamat malam Mas Joko atau Bang Joko Selamat Anwar, malam, apa Anggita. kabar? Kabar baik, kabar baik. Oke, Alhamdulillah. pertama mengucapkan selamat dulu. Yes. Selamat karena film terbarunya Pengepungan di Bukit Duri ini sudah ditonton 1,8 juta orang betul, di hari ya. ke-26 Di ya. hari ke-26. Luar biasa. Gimana perasaannya? Senyum-senyum terus nih kayaknya. Perasaannya senang banget karena Pengepungan di Bukit Duri itu secara genre-nya action thriller. Action thriller ini adalah satu genre yang di Indonesia memang tidak begitu banyak dan tidak proven, terbukti menjadi genre yang penontonnya bisa mass gitu. Dan ketika kita membuat Pengepungan di Bukit Duri, harapannya juga sebenarnya nggak terlalu tinggi. Yang penting kita berbuat sesuatu, menawarkan sesuatu yang baru gitu. Tapi ternyata penontonnya banyak, respon dari masyarakat juga sangat hangat, jadi kita sangat bersyukur sekali dan setiap hari tersenyum. Setiap hari tersenyum sampai sekarang ya. Betul ya. Sampai katanya dibilang ini mencetak sejarah ya sebagai film action thriller Terlaris sepanjang masa. Iya, iya. Luar biasa. Makasih. Boleh dikasih mungkin bocoran tentang filmnya, tapi jangan spoiler ya. Mungkin bisa diceritakan filmnya tentang apa ini? Ya, Pengepungan di Bukit Duri adalah sebuah action thriller bercerita tentang seorang guru bernama Edwin yang mengajar di sebuah sekolah khusus buat anak-anak bermasalah. Jadi ini kayak sekolah mirip barak militer gitu. Tadinya dimasukkan sebagai tempat untuk mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah, tapi ternyata tentunya tidak berhasil dan sebaliknya anak-anak yang ada di situ tetap bermasalah dan diberi label sebagai anak-anak nakal dan dia harus berhadapan dengan murid-muridnya. Gitu. Oke, kenapa? Apa latar belakangnya membuat film dengan tema seperti ini? Saya sangat concern dengan masalah budaya kekerasan di kalangan anak muda. Kalau budaya kekerasan di masyarakat tentunya kita sudah sangat paham banget. Setiap hari kita lihat ya bagaimana impact-nya kekerasan, budaya kekerasan di kita. Tapi yang sedihnya anak-anak muda juga sangat dekat dengan budaya kekerasan. Saya memandang ini sebagai satu hal yang sangat memprihatinkan. Tentunya kalau kita berbicara soal anak muda, remaja, nantinya mereka akan jadi orang-orang yang memegang kendali dari negara kita gitu ya. Tapi kita tidak memandang anak-anak bermasalah sebagai anak-anak yang memang jahat, evil. Film ini mencoba untuk mencari tahu, setidaknya mengajak kita berdiskusi untuk mengetahui akar masalahnya di mana gitu dan bertindak paling tidak membicarakan soal itu karena ini sudah sangat alarming banget gitu, masalah kekerasan di kalangan anak muda. Oke, jadi sebenarnya pesan dari film ini ingin disampaikan target audiensnya apakah kepada entah guru, instansi pendidikan atau mungkin orang tua atau justru kepada sang anak menjelang remaja ini sendiri? Tiga-tiganya. Pertama sebagai target audiens kita adalah 17 tahun ke atas tentunya. Jadi udah young adult, remaja yang sudah menuju dewasa, itu satu. Karena mereka yang mengalami, setidaknya kalau mereka menonton Pengepungan di Bukit Duri, mereka ada bahan diskusi. Jika mereka melihat misalnya ada peers mereka, teman mereka yang juga terlibat masalah remaja bermasalah, tentunya orang tua. Karena kalau kita ngomongin pendidikan, itu tidak luput dari pendidikan di sekolah, atau bagaimana sekolah memperlakukan remaja. Tentunya yang nomor satu adalah para pengajar dan orang-orang yang concern tentang pendidikan. Karena kita merasa bahwa sistem pendidikan seharusnya bukan jadi tempat yang hanya mengajarkan transaksional, belajar mengajar, akademis, tapi juga menciptakan atau mencetak karakter yang punya etika, bermoral, kritis, dan sebagainya. Dan ini kan tidak kita temui gitu. Jadi film ini tujuannya adalah untuk supaya yuk kita obrolin bareng-bareng yuk. Setidaknya raising awareness bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari dunia remaja, pendidikan gitu. Oke, untuk menjawab keresahan dan juga permasalahan yang sampai saat ini tampak nyata ya. Kalau untuk proses sendiri berapa lama dan apakah memang
perlu riset-riset mungkin bagaimana kondisi sekolah, kondisi Ya. anak-anak nakal. Ya. Berapa lama prosesnya? Kalau ditanya riset, sebenarnya skenario film ini sendiri sudah selesai tahun 2008. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal budaya kekerasan di kalangan remaja, implikasinya sebenarnya luas gitu. Ada satu isu juga yang coba kita angkat, yaitu rasisme di Indonesia. Dan kebetulan kita menggunakan inspirasi dari peristiwa Mei 98 yang selama ini kita anggap sebagai trauma bangsa, tapi tidak kita coba untuk bicarakan. Kita cenderung untuk menyimpannya di bawah karpet dan menjadi sekam, menjadi luka yang tidak terpulihkan. Dan saya percaya kalau misalnya ini dibiarkan, lama-kelamaan sekam tersebut akan kembali muncul dalam bentuk yang lebih berbahaya. Sehingga harus kita bicarakan supaya kita tidak mengalami kejadian yang sama. Dan untuk ini tentunya kita riset, saya sebagai penulis skenario, kalau saya menulis itu sebenarnya dari tahun 2006, riset 2 tahun, selesai tahun 2008. Tapi kita endapkan karena kita kepingin film ini bukan sekedar film yang kita rilis keluar dari set, tapi ada pertanggungjawabannya dan harus ada impactnya. Sehingga dari tahun 2008 sampai 2014, kita 2024 hingga akhirnya kita men-syuting skenario ini, kita sudah yakin bahwa skenario ini adalah skenario yang sudah matang banget, baik dari penokohan, karakterisasi, cerita, plot, dan segala sesuatu yang ada inspirasi dari dunia nyata. Seperti masalah rasisme, kita ingin bahwa film ini menghandle isu-isu yang sangat sensitif ini secara sensibel, sehingga sampai apa yang ingin kita katakan dan bisa membawa semua orang dalam on the same boat gitu untuk membicarakan hal yang sangat krusial ini. Gitu. Oke. Penasaran tentunya menonton filmnya? Kapan mau nonton? Segera abis ini. Segera, oke. Tapi sebenarnya tadi sudah dikatakan ya, ada isu tentang kekerasan, ada isu tentang rasisme juga. Tapi ini apakah ada event ataupun serangkaian sejarah yang dimasukkan dalam kisah nyata atau memang semuanya ini fiksi? Terinspirasi dari dunia nyata tentunya, insiden yang pernah terjadi, salah satunya adalah peristiwa Mei 98. Oke. Saya waktu itu concern banget karena ternyata generasi muda, itu anak-anak muda banyak sekali yang jangankan aware atau peduli tentang peristiwa Mei 98, tapi juga mereka nggak mendengar dan sama sekali tidak terekspos dengan peristiwa tersebut. Dan pada waktu itu kita memutuskan untuk membuat Pengumpulan di Bukit Duri, at least supaya kalau misalnya penonton kita ada 500.000 penonton, setidaknya setengahnya adalah anak muda dan mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang satu periode tergelap yang pernah kita alami. Dan seperti yang saya bilang, ini adalah trauma bangsa, harus dibicarakan bersama supaya tidak jadi sesuatu yang tabu, karena kalau misalnya tabu tidak kita bicarakan akan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Gitu. Oke. Harus kita rawat lukanya supaya kita bisa pulih dan bisa menuju tempat yang lebih baik. Oke. Tadi berbicara mengenai anak-anak nakal, Ya. Bang Joko sempat menyebutkan ini semacam cerita tentang anak-anak nakal yang dikumpulkan dalam suatu barak militer. Betul, Ini betul, ya. sepertinya agak sedikit mengingatkan kita pada komentar seorang Joko Anwar di salah satu sosial medianya. Sempat mengomentari bahwa anak-anak nakal ini dimasukkan ke dalam barak militer. Ini kayaknya ada komentar-komentar yang cukup pedas. Ini beneran apa? Boleh dikasih tanggapan kayak gimana? Anak-anak nakal, quote unquote, anak-anak bermasalah itu kan suatu umbrella term untuk mensimplifikasi masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan besar gitu. Anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak yang seharusnya diteliti secara personal masalahnya di mana dan mengirimkan mereka ke barak militer atau ke tempat yang memiliki sistem pelatihan yang mengajarkan kepatuhan sesaat. Itu bukan sesuatu proven ya, ada datanya, proven bukan sebagai penyelesaian yang tepat gitu. Karena apa? Pertama, tidak menanggulangi akar masalah. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu mereka punya trauma, apakah trauma yang mereka alami di keluarga, lingkungan dan sebagainya gitu. Serta tidak adanya dukungan sosial. Yang kedua, kalau misalnya anak-anak remaja yang notabene adalah mereka yang sedang ada dalam fase usia di mana mereka masih mencoba untuk mencari tahu role mereka di masyarakat, di society seperti apa. Ketika mereka dimasukkan ke barak militer atau pelatihan yang serupa, mereka diajarkan untuk repress gitu, repress pencarian mereka tentang diri mereka dan
mereka fitting di mana di society, akhirnya mereka instead of anak-anak bermasalah kan anak-anak yang punya rasa kekecewaan, yang coba mereka utarakan, mereka sampaikan, tapi mereka nggak tahu caranya gimana gitu. Kalau rasa ini tidak dicari tahu, kekecewaan mereka tidak dicari tahu dari mana asalnya dan direpress, tentunya lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang bottlenecking dan mungkin akan meledak suatu-suatu later in their life gitu. Itu sebabnya solusi yang memaksakan kepatuhan ke anak-anak yang bermasalah bukan sesuatu yang tepat gitu. Itu yang sangat concerning banget. Jadi dan nggak setuju kebetulan ya? banget di pengumuman Bukit Duri itu ceritanya ya itu gitu. Jadi kayak kok betul-betul kayak mirroring real life gitu. Iya. Sangat relate dengan situasi yang saat ini. Betul. Tapi apakah ini terobosan terbaru dari seorang Joko Anwar ya, membuat film yang kemudian film-film yang menjadi kritik sosial atau sadar dengan apa yang terjadi, atau sebenarnya mungkin bukan karya baru ya tentang film yang mengkritik sosial. Saya percaya bahwa bikin film itu adalah sebuah privilege ya. Kita sebagai filmmaker kebetulan hasil kerja kita itu punya potensi untuk ditonton oleh orang banyak gitu ya. Dan kalau misalnya hanya digunakan untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya menghibur semata, which is fine, nggak apa-apa. Tapi saya memilih untuk membuat sesuatu yang lebih merefleksikan society gitu. Semua film-film saya buat dengan real intent. Ada sesuatu yang memang benar-benar ingin dikatakan. Apakah itu pernyataan, pertanyaan. Contohnya film saya yang pertama misalnya Jane Johnny. Saya tulis skenarionya ketika saya masih kuliah. Dan saya sangat concern sekali dengan teman-teman saya pada waktu itu. Beberapa waktu sebelum lulus bahkan sudah ada yang direkrut untuk masuk ke banyak sekali perusahaan yang ternama. Dan saya tahu mereka sebenarnya nggak suka bidang itu. Saya tanya teman-teman saya, kok kamu ambil? Mereka bilang, ya kan gajinya gede banget gitu. Itu muncul suatu pertanyaan dalam diri saya, apa iya pekerjaan, having a job, sesuatu yang akan kita kerjakan for years, hanya tentang uang? Apakah ada hal lain selain tentang uang dalam sebuah pekerjaan misalnya? Muncullah Jane Johnny. Kalau Kala yang saya bikin tahun 2007 itu adalah sebuah concern dari saya, sehingga saya ingin membuat sebuah pertanyaan kepada masyarakat. Kalau misalnya ada seseorang yang berbeda haluan dengan kita, apakah value-nya, apakah nilai hidup gitu ya. Tapi dia sebagai pemimpin bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Apakah kita akan menentang, apakah akan mendukung. Plus pada waktu itu saya melihat bahwa ada satu yang sangat mengkhawatirkan ketika pemerintahan suatu negara dijalankan oleh orang-orang lebih percaya tahayul ketimbang logika, apakah itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya atau tidak? Dua hal. Terus bahkan misalnya film Pengabdi Setan, film horor kan, seemingly film populis yang eskapism, menghibur dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang ingin saya katakan lewat film Pengabdi Setan adalah apakah menjadi seorang perempuan di Indonesia itu sudah sedemikian susahnya sampai-sampai kalau kita mau dianggap sebagai perempuan seutuhnya, kita harus mengikuti norms yang ada di masyarakat, termasuk misalnya harus menikah, harus punya anak, sampai dia harus bersekutu dengan iblis untuk punya keturunan supaya dianggap sebagai perempuan seutuhnya misalnya. Dan tentunya film-film yang lain kayak Gundala, Copy of My Mind, Impetigore atau Perempuan Tanah Jahanam, termasuk Pengumpukan di Bukit Duri, semua lahir dari concern, semua lahir dari reaksi saya terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Apakah itu lingkungan kecil seperti pertemanan, keluarga, atau yang lebih besar, kota, negara gitu. Jadi kalau bikin film memang saya with real intent, ada sesuatu yang ingin disampaikan, apakah itu pernyataan atau pertanyaan. Dan saya anggap sesuatu yang relevan gitu untuk dibicarakan bersama. Saya sebagai pembuat film dan masyarakat sebagai penonton, sesuatu yang relevan untuk kita bicarakan bersama. Kalau saya bikin film selalu seperti itu. Selalu seperti itu ya. Apakah itu juga memasukkan misalnya ada pengalaman pribadi yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam elemen film, atau memang sepenuhnya berangkat dari ya sudah bukan pengalaman pribadi tapi keresahan saja yang terjadi di masyarakat? Jadi proses untuk bikin film kan ada beberapa tahap ya. Mungkin gampangnya seperti ini. Untuk mencari ide mau bikin film apa. Oke, kita mundur lagi nih. Ada, kalau menurut saya intention pembuatan film itu ada dua. Yang pertama,
kita mencoba untuk mencari tahu yang laku tuh apa ya sekarang filmnya, yang sedang diminati oleh penonton tuh apa gitu. Kemudian dari situ kita mencoba untuk membuat sebuah film yang kita harapkan akan laku juga, akan disukai oleh penonton juga gitu. Tapi saya memilih untuk bikin film dimulai dari impuls dalam diri saya, concern, pertanyaan, keterusikan gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk membuat cerita dalam genre yang saya percaya bisa lebih banyak masuk ke penonton gitu, lebih aksesibel sifatnya. Baru kemudian ditambah lagi dengan marketing sehingga penonton kepingin nonton. Jadi ketimbang apa yang laku sekarang ya, horor, oke kita bikin horor juga. Tapi saya lebih percaya ada sesuatu yang betul-betul ingin saya sampaikan, dibungkus dalam genre yang populis, kemudian dipasarkan supaya banyak yang nonton gitu. Kembali ke pertanyaannya, jadi kalau saya bikin film ya seperti itu. Nah itu dia ya. Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda karena ada informasi bahwa seorang Joko Anwar ini juga akan menjadi sutradara untuk film di Hollywood. Apakah ini akan menjadi proyek selanjutnya kita nantikan, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami pemirsa di One on One. Kembali lagi bersama kami di One on One pemirsa dan tentunya masih bersama dengan sutradara Bang Joko Anwar. Bang Joko Anwar, jika tadi udah bercerita banyak bagaimana terkait dengan film barunya, terus juga kemudian bagaimana sih sejarahnya membuat film-film selama ini. Tapi kita tertarik juga nih, katanya ada rencana membuat atau sutradara di film di Hollywood. Itu benar apa enggak? Boleh dikasih bocoran? Ada yang sedang didevelop. Wah, tapi belum bisa dibilang judulnya. Nanti dibatalin sama produsernya. Oh. Ada. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kita sebagai filmmaker itu pertama bikin film itu kan nggak langsung syuting ya, ada developmentnya dulu gitu. Dan saya involve di beberapa, bukan cuma satu, tapi beberapa project di luar gitu, termasuk di Amerika. Tapi ya itu ada beberapa yang belum bisa di-spill. Oke, jadi masih proses? Masih atau proses. Ini sudah final, sudah ada taken kontrak atau apa? Kontrak harus ada, tapi nanti akan saya kabari ya. Boleh dikasih bocoran sedikit dong, misalnya genre-nya tentang apa? Kalau saya percaya gini, bikin film itu sebenarnya nggak harus di mana, nggak harus di Hollywood. Bikin film itu di mananya sama. Apalagi sekarang kita kan sudah ada di tahap di mana kita bikin film apa aja, di negara mana saja akan bisa diakses oleh penonton di mana aja gitu dengan adanya streaming platform dan sebagainya. Jadi going international itu sekarang udah nggak ada sih istilah itu. Jadi udah obsolete karena dimanapun kita berkarya sekarang sudah bisa diakses di mana saja. Jadi kalaupun saya menerima project misalnya di luar Indonesia itu bukan karena projectnya prestisius di Hollywood gitu ya, tapi karena memang secara cerita, secara skenario itu memang saya kepingin menceritakan dan sama dengan treatment yang saya lakukan di film-film yang ada di Indonesia, harus ada real intent gitu, ada real concern gitu. Karena nantinya akan jadi film yang personal dan bikin film itu harus personal, bukan artinya film kita adalah tentang hidup kita, tentang yang plek-tiplek pernah kita alami, enggak. Tapi rasa atau proses pematangan diri yang pernah kita alami itu kita bisa transfer lagi ke sebuah cerita yang rasanya sama tapi mungkin ceritanya berbeda gitu. Tapi still harus real concerns, real intense gitu. Karena kan banyak sekali mungkin masyarakat berpikir ya, kalau ketika seorang sutradara di Indonesia kemudian diajak untuk berkolaborasi menyutradarai film di Hollywood pula. Ini kan sebenarnya merupakan prestasi besar, tapi apakah itu persepsi yang salah atau memang sudah mulai shifting, sudah mulai bergeser industri perfilman di dunia ini? Well, tentunya kalau misalnya kita bikin film di Indonesia nun jauh di sana dibandingkan dengan pusat perfilman seperti Los Angeles gitu ya. Kalau misalnya kita bisa menarik perhatian dari produser di luar negeri seperti produser di Amerika, tentunya sebuah prestasi dan sebuah acknowledgement yang pantas untuk dibanggakan. Tapi kembali lagi kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Kalau saya percaya bahwa bikin film itu bisa di mana saja, asalkan tadi mengatakan sesuatu plus kita masih punya creative control gitu. Jadi kita yang menentukan secara kreatif sebagai sutradara, jadi nggak hanya mengikuti apa yang dimaui oleh
apakah itu PH, apakah produser, tapi memang kita ingin bercerita dengan cara kita, dengan suara kita. Gitu. Oke. Itu penting banget. Nah ini menarik untuk ditanya juga Bang Joko, apakah mungkin film-film yang dibuat oleh seorang Joko Anwar banyak ya terinspirasi dari film-film Hollywood atau memang balik tadi berangkat dari keresahan yang terjadi di masyarakat di Indonesia saja? Enggak sih, kalau kalau film Hollywood enggak sih. Baik dari sinematografinya maupun dari Belajar mungkin ya, latarnya. kalau misalnya nonton, terutama saya kan bikin film bukan karena pernah belajar film, jadi memang belajarnya dari nonton film, dari cara bercerita, secara teknikal, sinematografi, art direction, world building dan sebagainya. Tapi nggak ada yang directly inspiring film-film aku sih. Jadi, Oh gitu. tapi belajar dari semua film. Bahkan film-film yang jelek aja menurut saya adalah satu sumber pembelajaran yang sangat berguna ketimbang film yang bagus. Karena apa? Film yang bagus yang dibuat oleh orang-orang yang luar biasa hebat-hebat itu, maestro-maestro itu, author itu ya. Kan mereka membuat film seperti yang mereka buat karena mereka sudah melalui proses kehidupan dari mulai mereka lahir. Mereka mengalami banyak sekali hal sampai akhirnya mereka bercerita, bersuara lewat film seperti yang mereka buat. Dan kalau misalnya kita mau ngikuti kan nggak bisa. Orang kita nggak mengikuti hidup dia, nggak lahir di keluarganya dia, nggak tinggal di lingkungan dia, nggak mengalami apa yang dia alami gitu. Tidak ada trauma dia yang kita alami juga misalnya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari film yang memiliki kekurangan, kita bisa melihat kekurangan tersebut dan mungkin nanti akan bisa menjadikan kita menghindari kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain gitu. Atau belajar bagaimana caranya memitigasi, misalnya ada cara bercerita, ada yang mau disampaikan, kita tahu apa yang mau dia sampaikan, tapi kok kayak nggak nyampe, dan dari situ bisa belajar gitu. Ketimbang film bagus yang coba kita ikuti. Ya, semakin banyak referensi yang didapat tentunya ya dari. Kalau referensi tentunya kita sebagai pembuat film harus nonton film sebanyak-banyaknya. Karena apa? Film itu adalah bahasa. Jadi ketika kita bikin film, kita itu berkomunikasi dengan penonton. Yang namanya bahasa itu kan kita harus terekspos dengan bahasa tersebut. Either kita mendengar orang berbicara dengan bahasa tersebut atau kita mempraktekannya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin film, berarti kita menggunakan bahasa film ya harus banyak-banyak nonton film, harus. Oke, kembali lagi ke project yang masih enggan untuk di-spill oleh Bang Joko Anwar. Ini mungkin bisa diceritain sedikit, apakah ini jangan-jangan genrenya ke arah horor kah? Sesuai dengan banyak sekali yang menstigmakan Joko Anwar ini maestro mungkin film horor atau genre-nya film thriller dan horor. Jangan-jangan genre-nya itu? Pertama nggak maestro lah ya, orang yang masih belajar juga. Tapi kalau gini, saya tuh bikin film sebenarnya bukan horor aja gitu, karena saya tuh cinta banget sama semua genre, komedi, horor, thriller, banyak action semuanya. Ya, sepanjang tahun. Dan saya juga bikin film sebenarnya bukan horor aja. Film pertama saya aja romantic komedi gitu, yang kedua fantasi dan sebagainya. Mungkin karena beberapa tahun terakhir ini. Mungkin beberapa tahun. Karena filmnya sangat melesat dan film-filmnya kan. Betul. Penjualannya luar biasa. Tapi next filmnya saya bikin horor sih, Ada di Indonesia satu, kayaknya horor, tapi horor baru kali ya, nggak horor yang biasa gitu. Karena kalau bikin film yang sama terus, saya juga nggak pernah bikin film dalam 2 film yang sama, nggak sih. Kayak misalnya Pengabdi Setan yang pertama sama kedua aja beda gitu. Jadi nggak yang plek-tiplek sama gitu. Karena bosan. Berkaitan dengan proyek barunya, apakah itu juga yang kemudian sempat mungkin ada cuitan dari Bang Joko ya, katanya ada open casting, mencari aktor-aktor, bahkan dibilang ada aktor yang diminta aktor laki-laki bisa nari, ada banyak syarat-syarat itu termasuk di proyek itu? Aku tuh kalau bikin film biasanya paling 30% tuh harus orang baru. Bahkan dalam banyak waktu, kayak misalnya yang paling obvious film Perempuan Tanah Jahanam gitu ya. Kita syutingnya di Jawa Timur dan betul-betul kita ngambil pemainnya ya dari lokal setempat gitu. Dan lokal setempat sama ya, dari orang-orang lokal setempat, sama lagi. Dan itu dari segala macam profesi, nggak harus aktor. Ada yang guru, ada yang pengemudi ojek online misalnya gitu. Nah untuk film aku yang baru ini, aku juga buka open casting dalam rangka itu, supaya membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin masuk ke industri, kita membuka pintu.
Dan bagi kita juga buat film dengan fresh talents itu juga sesuatu yang bikin semangat karena challenge-nya berbeda gitu. Jadi ya kita buka casting kemarin untuk satu film yang akan kita produksi. Alhamdulillah sudah dapat. Sudah dapat. Sudah Berarti dapat sudah dan close. Kalau pada sudah pemirsa close. yang mau mendaftar sudah Karena nggak memang bisa lagi. beberapa hari yang lalu deadline-nya dan sudah kita tutup gitu. Dan banyak sekali 2011 orang yang ngirim email, jadi lumayan banyak. Banyak yang berminat tentunya untuk menjadi pemeran dalam film Joko Anwar yang terbaru. Banyak orang yang berminat untuk masuk ke industri film in general, terutama untuk jadi aktor. Karena sebuah profesi yang sangat mengasyikkan tentunya, exciting job gitu kan. Bisa jadi orang lain, memainkan karakter, making it fully realized gitu. Yeah. Jadi aktor menurut aku sesuatu yang sangat menarik banget. Oke, profesi yang termasuk juga ditekuni oleh Bang Joko menjadi sutradara, tapi ternyata kita baru tahu ini bukan pilihan yang dipilih dari awal, tapi ternyata dulu bahkan sekolahnya jauh dari sekolah perfilman. Ternyata dulu merupakan mengambil teknik penerbangan, Ya. betul ya. Nanti kita akan bahas bagaimana seorang Joko Anwar ternyata dari teknik penerbangan, tapi sekarang malah jadi sutradara film. Sesaat lagi kita akan bahas di One on One. Ya, sudah kita lihat profil seorang Joko Anwar, sutradara yang ternama. Ini ternyata tidak menempuh sekolah perfilman sedari muda, tapi ternyata merupakan lulusan teknik penerbangan ITB. Jadi bagaimana ceritanya dari cita-cita mungkin menerbangkan pesawat atau membuat pesawat tapi jadi menerbangkan imajinasi di dunia film. Ini gimana Menerbangkan ceritanya? imajinasi. Aku memang dari kecil udah kepingin jadi filmmaker, dari mulai paham film itu ada pembuatnya, kepingin jadi orang itu gitu, pengen bikin film. Cuman lulus SMA, pengen masuk sekolah film, pada waktu itu belum banyak sekolah film kan, cuman satu waktu itu. Dan setelah dicari tahu ternyata cukup besar biayanya dan keluarga aku nggak sanggup untuk membiayai, sehingga aku berpikir di mana bisa belajar bikin film ya, nggak harus di sekolah film. Dan aku cari tahu bahwa ternyata di ITB ada unit kegiatan mahasiswa di mana kita bisa belajar bikin film, megang kamera dan sebagainya. Aku masuk ITB ya karena ingin masuk unit kegiatan mahasiswa itu, tapi ternyata nggak lulus masuk lulus? UKM. Oh, ITB-nya jadi ada masuk, seleksinya juga untuk masuk ada UKM itu? ospeknya tepatnya. Tapi aku merasa bahwa tidak sejalan, akhirnya nggak mengikuti ospek dan akhirnya nggak lulus masuk ke unit kegiatan mahasiswa. Jadi aku selama di ITB ya kuliah aja, kuliah sambil cari uang, ngeband, dulu ngeband. Terus cepat lulus, 4,5 tahun langsung pindah ke Jakarta dan ngelamar ke semua PH-PH yang ada pada waktu itu. Tapi nggak dapat balasan, sampai akhirnya berpikir gimana caranya supaya aku bisa kenal dengan orang film. Pada waktu itu kan nggak ada sosial media ya, jadi nggak bisa berhubungan dengan orang film gitu. Aku berpikir kalau misalnya aku jadi jurnalis, jadi wartawan mungkin bisa ketemu dengan orang film, mewawancari mereka gitu. Akhirnya aku jadi kritikus film dan jadi wartawan dan akhirnya bertemu dengan beberapa orang film. Yang tadinya cuman karena aku memang ingin menginterview mereka dan akhirnya dibukakanlah jalan. Beberapa orang pertama yang membuka jalan di industri buat aku adalah ada Teh Nia Dinata, Ibu Afi Syamara, Mbak Sekar Asmara, Ibu Yayang Senur. Itu adalah orang-orang pertama yang memberikan kesempatan buat aku untuk masuk ke film gitu. Dan akhirnya ya jadi filmmaker. Wow, Gitu. tapi kenapa? Tadi kan dibilang Bang Joko, dari kecil ini sebenarnya berminat di Ya. dunia perfilman. Apa yang melatar belakangi? Aku waktu kecil tuh lahir dan tumbuh di sebuah tempat yang bisa dibilang gak kondusif ya. Dekat sekali dengan budaya kekerasan. Ada banyak sekali organisasi kepemudaan atau ormas yang pada waktu itu sering bertempur pakai senjata di depan
rumah gitu. Terus banyak sekali misalnya pembacokan, bahkan orang yang jualan sate, aku bisa manggil tukang sate kayak, "Bang, beli sate." Tiba-tiba dia lihat, "Hah?" Ternyata perutnya udah ditusuk, ususnya Aduh, udah keluar. keras banget ya. Itu memang jadi nggak kondusif banget buat seorang anak tumbuh berkembang, dan aku menemukan dunia yang lebih baik itu di film. Jadi nonton film dan menemukan, oh ada dunia yang lebih baik dari yang aku alami sekarang. Dan tumbuh dua hal dalam pikiran aku pada waktu itu sebagai seorang anak. Yang pertama, ingin pergi ke tempat-tempat yang ditunjukkan oleh film-film tersebut. Yang kedua, ingin memberikan impact kepada penonton sebagaimana halnya film-film itu sudah memberikan impact ke aku dalam hidup aku gitu. Jadi kepingin jadi filmmaker. Jadi dari kecil kenapa kepingin filmmaker ya karena gara itu. Wah, jalan hidupnya pun seperti film ya? Seperti film. Dan dari kecil memang suka nonton film. Kalau sekarang mungkin kalau jadi cinephile gampang ya, bisa lihat di streaming platform mana aja ada film apa aja. Kalau zaman dulu kan harus nunggu ada abang-abang bawa duffel bag yang isinya kaset VHS 3 hari sekali gitu kan. Namanya Bang Udin, Bang Udin, ada film apa? Buka inilah ada film lah, kau sewa lah gitu kan. 500 perak Zaman satu. dulu ya, jadul. Cuman satu film disewa, tonton 3 hari diulang-ulang. Dulu seperti itu, kalau sekarang mungkin lebih gampang. Jadi memang dari kecil tuh memang suka film dan film itu menyelamatkan hidup aku banget gitu. Tapi katanya ke bioskop juga jalan kaki bahkan dari umur 6 tahun katanya. Betul, gitu. jadi itu juga takut nyasar itu? Pas umur 6 tahun lagi jalan sendiri? Nyebrang lagi, jadi bukan takut nyasar, nggak takut kendaraan. Dan pernah ketabrak juga, tapi ya masih diberi kesempatan untuk hidup. Kalau kaset VHS tuh mungkin aku mulai dari kelas 4 SD. Setelah sakit berhari-hari, berminggu-minggu, minta VHS player ya sama mamaku. Akhirnya dibelikan, nggak tahu dari mana uangnya, tapi dibelikan, akhirnya bisa nyewa kaset VHS. Tapi sebelumnya ya nonton di bioskop. Ada satu bioskop dulu waktu aku kecil namanya Remaja Teater di Simpang Limun di Medan. Dan kalau misalnya aku bisa ngumpulin duit, ya nonton di dalam bioskop. Tapi nontonnya juga matinee show setiap hari Minggu. Biasanya kan kalau film hari biasa mulai jam 12 ya, jam 11, jam 12. Ini ada jam 9 pagi, memang matinee show film-film lama, tapi harganya separuhnya gitu. Jadi ngumpulin duit untuk nonton matinee show. Itu kalau misalnya bisa bayar tiket. Kalau nggak bayar tiket yang ngintip dari lubang ventilasi. Jadi ada jendela ventilasi. Zaman dulu kan nggak ada AC, jadi pakai kipas angin, jadi ada lubang ventilasinya. Nonton dari situ, kelihatan lah 1/4 sampai setengah dari layar gitu. Dikit-dikit ya. Tetap bisa di bawah jadi tetap bisa ngelihat gitu. Ini katanya salah satu yang menginspirasi untuk membuat film Pengabdi Setan 2 karena pas masih kecil nonton film Pengabdi Setan pertama, betul? Nonton film Pengabdi Setan di bioskop pada waktu itu, waktu aku umurnya, jangan ditiru ya, umurnya masih 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun nonton film kayak gitu? Nonton Pengabdi Setan. Bagaimana itu kondisi kejiwaannya saat menonton film horor begitu? Ya gitulah, trauma sedikit. Dan itu kepikiran banget selama bertahun-tahun. Dan setelah aku dewasa, aku nonton lagi film Pengabdi Setan, tetap it holds up. Jadi betul-betul ya tetap serem juga. Dan aku merasa bahwa ini film yang sangat luar biasa ya. Kita nonton kecil masih sama impactnya ketika kita tonton setelah dewasa. Dan akhirnya aku kejar-kejar tuh bapak-bapak di Rapi Film kayak Pak Sunil Samtani, Pak Gop Samtani gitu. Kasih ke aku dong filmnya biar aku remake gitu. Dan akhirnya setelah mengejar mereka selama 8 sampai 10 tahun akhirnya diberikan. Lama ngejarnya. Persisten ya? Persisten banget sampai kayaknya mereka ngasih karena udah terganggu kayaknya. Ini salah satu yang aku teror. Oke, ini salah satu yang harus ditanya juga, entah fakta ataupun mitos. Katanya seorang Joko Anwar membuat skrip, misalnya skrip film horor, ini bisa ke tempat-tempat yang sunyi, senyap, menyeramkan, bahkan katanya pernah bikin skrip di kuburan. Itu fakta atau mitos itu? Betul, aku kalau bikin film tuh betul? tergantung skripnya. Kalau misalnya bikin film horor, skenarionya aku pinginnya tenang gitu ya. Jadi aku bisa pergi ke perpustakaan atau ke kuburan di luar negeri ya, kuburan yang sejuk gitu. Astaga. Kuburannya sejuk, bukan kuburan yang panas ya, yang tempat duduknya enak. Karena enak kuburan, terutama di kuburan di luar negeri ya. Sekarang juga aku kalau misalnya jalan pagi lewatnya, aku tinggal deket Tanah Kusir, aku paling seneng lewatin kuburan gitu. Buat aku kuburan itu tempat yang sangat calming dan soothing banget, bikin tenang banget gitu.
Dan kalau kita jalan di kuburan atau kerja di kuburan, duduk di kuburan, gak ada yang ngajak ngomong kan? Kalau ada yang ngajak ngomong serem juga ya. Nah, itu dia. Apa pernah mendapatkan pengalaman mistis? Apalagi Enggak. sudah membuat film horor kan cukup banyak. Entah dari saat menulis skrip atau jangan-jangan pas syuting juga. Ada Aku nggak? bukan orang yang superstitious, tapi kalau misalnya aku nulis skenario itu aku harus bisa ngerasain. Kalau misalnya adegannya emosional, aku harus bisa ngerasain itu. Kalau misalnya adegannya serem, aku harus merasa serem. Kalau enggak ya aku ulangi lagi, aku select all delete gitu. Cari yang lebih serem. Jadi ya itu betul sih. Tapi saat syuting pernah diganggu? Enggak lah. Ataupun pemainnya gitu? Ada cerita-cerita seperti itu? Selalu ada penjelasan untuk hal seperti itu. Ada beberapa, tapi ya kita lebih memilih penjelasan lebih logis. Jangan sampai percaya superstitious. Oke, jadi kalau seorang Joko Anwar disebut sebagai pakar atau ahli perfilman sutradara Enggak lah, Pak. yang genre-nya di film horor itu tepat tidak menyebut seperti itu? Enggak sepenuhnya benar. Karena aku suka semua genre sih. Suka nonton semua genre dan kepingin bikin semua genre. Kebetulan horor adalah genre yang populis banget sehingga kalau kita coba untuk mengatakan sesuatu dan kita coba sampaikan lewat film horor, mungkin punya kesempatan lebih bisa diakses oleh lebih banyak pemirsa. Oke. Pemirsa, Nanti kita mungkin usai jeda bisa melihat ya pandangan langsung dari Bang Joko melihat dunia perfilman, industri perfilman saat ini. Yes, of course. Karena kalau kita lihat ini sudah mulai semakin bangkit lagi, banyak sekali penonton masyarakat ini sudah mulai datang lagi semakin ramai ke bioskop. Tapi bagaimana juga melihat mungkin respon dari pemerintah dan juga bantuan-bantuan dari pemerintah terkait memajukan industri perfilman Indonesia. Nanti boleh dijawab usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di One on One. Kita bicara mengenai perkembangan industri film Indonesia. Kalau dilihat mungkin dari sejak zaman Covid, sekarang sudah luar biasa ya. Masyarakat penonton ini sudah mulai berbondong-bondong lagi ke bioskop. Ya. Banyak juga filmmaker yang membuat film-film luar biasa. Jadi optimismenya bagaimana nih melihat antusiasme optimis penonton? banget. Secara pasar kita luar biasa. Tahun lalu kita mencetak angka penjualan untuk tiket film Indonesia tertinggi sepanjang masa. Lebih dari 80 juta untuk film Indonesia saja. Tahun ini sepertinya akan lebih tinggi. Jadi kalau kita berbicara soal kepercayaan penonton terhadap film Indonesia itu adalah all time high sekarang, paling tinggi. Jadi tinggal sekarang bagaimana cara kita menanggapinya aja sebagai filmmaker. Artinya kalau misalnya penonton sekarang memilih film Indonesia over film dari luar termasuk film Hollywood, berarti kan mereka merasa bahwa film Indonesia relevan, cerita yang disampaikan relevan. Dan mereka menyukai genre-nya, cara penyampaiannya. Cuman tetap kita nggak bisa begitu saja bilang terus ya udah kita bikin kayak gini terus. Karena tentunya kalau kita tidak mencoba untuk membuka terobosan baru, baik dari cara bercerita maupun cerita itu sendiri, genre-nya juga, lama-kelamaan tentunya ya bosan penonton dan akan meninggalkan film Indonesia lagi. Jadi harus selalu ada terobosan dalam film yang kita buat. Misalnya ketika kita bikin film Pengepungan di Bukit Duri kan sebuah genre yang nggak biasa, tapi kita harus bikin supaya nantinya kalau misalnya filmnya berhasil, kesempatan untuk filmmaker lain untuk membuat film dengan genre seperti itu juga terbuka lebih besar lagi. Itu baru ngomongin soal terobosan, sesuatu yang fresh setiap saat harus kita lakukan gitu ya. Yang kedua berbicara soal kualitas dari film itu sendiri. Kalau misalnya kita menyia-nyiakan kepercayaan penonton dengan tidak membuat film yang kita usahakan secara craftsmanship, semakin lama semakin baik, ya lama-lama kita akan ditinggalkan juga. Gitu. Jadi dua hal itu. Sekarang kepercayaan penonton sudah sangat tinggi banget, all time high. Tapi pertama harus ada kemauan dari kita untuk membuka terobosan-terobosan baru sehingga ruang bekerja kita, ruang berkarya kita menjadi lebih besar setiap saat. Plus kita harus menjaga kualitas baik dari segi cerita, technicalities, ya craftsmanship gitu pendeknya. Harus ada terobosan, tetap menjaga kualitas, meningkatkan kualitas. tapi berbicara mungkin tidak dari sisi filmmaker saja ya, support mungkin dari pemerintah, dukungan dari pemerintah, langkah-langkah konkret, bagaimana kemudian melihatnya? Kalau ini kan ada dana Indonesiana juga ya, betul, digelontorkan untuk mendukung industri film. Langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah harus berdasarkan dari
bikin assessment tentang masalahnya apa di Indonesia gitu. Masalah kita ada beberapa kan. Yang pertama mungkin yang terbesar adalah sumber daya manusia. Jadi orang-orang yang bekerja di film sekarang, kita masih butuh lebih banyak mereka yang punya skill set yang cukup untuk membuat film. Baik itu di kreatif ataupun di produksi gitu. Harus ada itu. Jadi harus ada usaha-usaha untuk membuat pelatihan, mudah-mudahan bisa sekolah gitu ya, yang bisa memproduksi, bisa menciptakan SDM-SDM yang bisa bekerja di perfilman dan mereka memiliki skillnya gitu. Yang kedua ada masalah distribusi, layar kita terbatas, kita punya potensi pasar yang sangat besar sekali, tapi kan layarnya masih terbatas. Jadi bagaimana pemerintah bisa membuat, apakah itu policy atau insentif yang bisa membuat lebih banyak orang, investor yang mau membuka layar bioskop misalnya. Tentunya kalau kita ngomongin dana is good asal diperuntukkan, diberikan kepada orang yang memang membutuhkan gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang bisa bekerja di industri karena memang kebetulan film mereka film quote-unquote mainstream, gampang untuk dipasarkan, tapi juga mungkin ada beberapa film yang bergerak di stream yang lain, bergerak di jalur yang lain gitu ya. Apakah itu lebih sifatnya art house? Nah itu bisa diberikan kesempatan buat mereka juga berproduksi. Karena apa? Karena yang mereka buat nantinya akan jadi film yang membuka terobosan-terobosan itu, cara bercerita, genre dan sebagainya. Jadi pemberian dana tentunya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ada impactnya ke industri. Oke, selain pemberian dana, baru-baru ini juga kita mendengar pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengatakan siap memberantas mafia yang disebutkan ini semacam memberikan atau mengambil atau pungli yang dilakukan supaya para orang-orang yang syuting ini dimintai lokasi ya, uang. Ya, yang namanya pungli itu harus diberantas bukan cuma di film ya, seharusnya. Jadi pungli ini udah alarm, udah red alarm, udah tet udah banget nih. Sudah terjadi, memang sering terjadi. Ya kalau kita syuting misalnya, kebetulan syuting itu kan kalau di luar negeri syutingnya di studio ya. Bukan cuma studio yang tertutup seperti ini, tapi studio luar gitu, bisa dibentuk, mau dibentuk kota, mau dibentuk jalan seperti apa, bangunan seperti apa, bisa dibuat karena ada tempatnya gitu. Tapi kalau kita di Indonesia kan syutingnya on location istilahnya, jadi kita syuting di lokasi yang benar. Dan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, kalau misalnya kita mau syuting ya kita harus tentunya mengontak yang punya tempat, kita bayar sewa, Pemda setempat, izin dan sebagainya, dan tentunya pungutan dari ormas-ormas gitu. Jadi itu sesuatu yang real banget dan iya sih harus diberantas. Cuman pemerintah ini kan mereka adalah pembuat kebijakan. Salah satu kebijakan yang harus diperhatikan juga adalah perpajakan untuk film. Film itu mengalami beberapa kali pajak. Kalau misalnya kita bikin film, dari mulai kita persiapan, kita sewa alat, kita bayar orangnya, krunya, pemainnya, itu sudah kena pajak. Nantinya kalau misalnya kita filmnya udah selesai, kita tayangkan di bioskop, kita akan dapat akan kena pajak daerah, pajak tontonan. Setelah filmnya selesai, by the end of the year kita juga masih kena pajak lagi gitu, pajak untuk perusahaannya. Dan jadi 3 kali perpajakan. Kalau misalnya ini bisa disimplifikasi atau paling tidak dana dari pajak tersebut dipergunakan untuk kembali orang film gitu ya, itu mungkin akan lebih terasa manfaatnya. Oke, gitu. Mudah-mudahan menjadi masukan tentunya untuk pemerintah. Tapi mungkin terakhir Bang Joko, mungkin harapan dan mungkin juga target target dari seorang Joko Anwar dan juga harapan untuk dunia perfilman Indonesia. Mungkin bisa singkat silakan. Harapan tentunya tadi itu SDM perfilman semakin banyak gitu ya. Yang kedua layar makin banyak, jadi kita nggak rebutan layar gitu. Perpajakan untuk film juga disimplifikasi dan lebih meringankan, mungkin ada insentif gitu ya. Dan ya pungutan liar jangan sampai ada lagi. Dan film itu adalah lokomotif untuk soft power suatu negara gitu. Kalau misalnya kita ingin menjadi bangsa yang bisa melakukan penetrasi pasar buat produk-produk kita,
kan orang harus kenal dulu dengan kita Indonesia gitu. Nah, film itu adalah medium yang sangat tepat sekali untuk bisa kita gunakan untuk memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Bukan budaya, maksudnya budaya-budaya yang harus tarian tradisional dan sebagainya, tapi ya Indonesia itu sendiri, image-nya gitu. Sehingga orang akan tertarik untuk membeli produk kita atau tertarik untuk datang ke Indonesia untuk bisa menikmati pariwisatanya gitu. Jadi film itu lengkap banget dan bisa dijadikan, dan buktinya udah banyak ya negara-negara misalnya kayak Korea gitu kan. Semua orang suka gila-gila Korea karena mereka suka filmnya, suka drama Koreanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin seperti itu, harus ada sinergi antara pemerintah dan pelaku industri. Jadi harus duduk bareng, jangan one sided untuk membuat policy atau kebijakan. Duduk bareng kita bicarakan masalahnya apa, dan kebijakan harus berdasarkan problem solving dari apa yang dialami oleh perfilman. Harapan kita bersama tentunya. Tapi terima kasih sekali sama-sama lagi Bang Joko terima kasih sudah bergabung diundang bersama kami di One on One. Sehat selalu, sukses kita nantikan karya-karya selanjutnya. Dan pembicaraan tadi menutup perjumpaan kita di One on One. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.